menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya tinggal di sebuah desa, namanya Desa Ngareana, sebuah desa kecil di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Google Earth pasti juga akan kelihatan. Di masa saya kecil, kira-kira umur 4 tahun, keluarga Katolik itu hanya 2, keluarga saya, terus keluarga tetangga saya, keluarga Bapak Suyatno. Kalau bapak saya itu Bapak Suwarno. Lalu ada sekitar 30 kakak yang lain itu Kristen Protestan. Mereka ada sebuah gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi sudah pasti saya orang Jawa karena ngomongnya juga ya kelihatan orang Jawa, bukan orang Benteng. Apalagi orang dari Papua, mana mungkin ini rambutnya lurus seperti ini. Oh gitu ya. Nah, yang menarik dalam perjalanan saya sebagai seorang anak belum sekolah, saya merasa saya ditumbuhkan iman saya karena saya itu sering diajak sekolah minggu di GKJ. Pendetanya itu seorang perempuan bernama Ibu Tarni. Jadi dia itu pengajar bahasa Inggris sekaligus menjadi pendeta. Jadi S1-nya 2, S1 pendidikan bahasa Inggris dan S1 teologi, jadi pendeta. Lalu dalam kesempatan pertama kali saya datang ke sekolah minggu sebagai anak umur 4 tahun itu, yang lagu yang dinyanyikan itu bagi saya mengesan ya. Itu lagu yang Pak urapan di kepala harun cinta cantik. Nah itu ya. Oh betapa indah. Bisa nyanyi Bu ya? Bisa dinyanyikan? Oh gitu. Ya. Itu dari Mazmur berapa saya juga lupa ya. Tapi bagi saya itu menyenangkan. Karena kalau ikut misa di gereja Katolik, jujur sebagai anak itu sering ngantuk ya. Kami menanti ya seperti itu. Jadi suasana itu lebih membuat saya itu ya ngantuk sebagai anak ya. Kalau sekarang tentu tidak kan, maksimal gitu ya. Ya harus
jaim-jaim sedikit gitu ya, tidak boleh kan. Tapi dalam pertumbuhan iman saya merasa dibantu oleh komunitas gereja Kristen. Kalau ada tetangga saya namanya Pak Mitro, itu agak jauh, itu juga ikut karismatik, harus ke Semarang dia ikut karismatik. Jadi kadang-kadang dia tuh menyanyi ya, sudah masuk, apaan sudah masuk gitu ya, sudah masuk gitu kan, ya, amin today gitu kan kalau Inggrisnya seperti itu. Tapi bagi sebagai seorang anak, saya tuh merasa tersentuh ya dengan gerakan-gerakan pembaruan hidup. Maka saya sangat mengapresiasi keterlibatan ibu bapak, saudara-saudari sekalian dalam PD Perdoki. Anda semua telah menggarami pelayanan gereja. Anda semua dengan kekasan berdoa seperti ini setiap hari Rabu kalau tidak ada kendala. Konsisten hadir, berdoa bersama, penyanyi bersama. Harapannya kita semua semakin mau untuk melayani. Seperti halnya Ibu Tami yang meskipun tahu saya Katolik tapi mau mengajak saya supaya saya juga setidaknya iman saya terjaga, karena kalau tidak saya akan mungkin mainnya tidak ke GKJ, mainnya ke tempat yang lain ya kan? Jadi sebuah tantangan sekaligus juga rahmat bagi saya. Saya sejak kecil sebetulnya dibiasakan untuk mendengarkan kidung puji-pujian yang memang membangkitkan semangat pelayanan dan juga mendatangkan sukacita. Maka keberadaan kita hari ini eksis sampai sekarang sudah berapa? 23 tahun. Itu adalah karya Allah. Silih berganti anggota datang, ya. Tetapi ini adalah karya Allah. Karya Allah yang membuat kita bisa bertahan. Ini bukan karya Romo Ali, karya Pak Yosef, karya Ibu Maria, karya Ibu Meli, karya Bang Cek. Ini adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Dan kita semua dikaruniai kesetiaan, itu penting. Menjadi setia itu penting. Seperti lagu Janji Gusti, aku masih di sini untuk setia. Ada 1000 alasan untuk meninggalkan PD Perdoki ini, tapi temukanlah satu alasan untuk bertahan di sini. Setia. Maka ini yang membuat 23 tahun itu bisa eksis. Romonya silih berganti. Kalau ya dari tergantung siapa yang mencari, dari Loren, dari BSD, Romo Sandro, itu bahkan dari Wisma Sofredi Jakarta Pusat datang ke sini. Ya saya tahu karena waktu rapat itu Romo Sandro, oh saya pernah bisa di Perdoki loh, tidak ada Tangerang. Oh jauh sekali loh, terima kasih pelayanannya Romo. Dan saya malah belum pernah gitu. Tetapi kesempatan akan selalu datang. Ya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, akhirnya malam hari ini kesempatan yang bagi saya juga terbaik, gitu ya. Karena sungguh-sungguh merasa tersemangati juga atas konsistensi Bapak sekalian. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk setia di PD Perdoki Chapter Tangerang Raya ini. Karena dalam kesetiaan itu kita belajar untuk berkomitmen. Seperti halnya Allahku adalah Allah yang setia, tidak akan meninggalkan aku. Dalam bacaan kedua, saya ambil dulu daripada lupa. Meskipun Romo saya juga tidak hafal isi kitab suci gitu ya. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu. Ini penting nasihat Paulus. Supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, artinya sebagai orang terpanggil menanggapi gerak Roh Kudus dalam PD Perdoki ini, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Jadi jadilah orang yang bermutu, bukan yang KW kesekian, bukan kaleng-kaleng. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut dan sabar. Karena kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita itu bisa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya saya kan manusia, ngomong kadang-kadang ya selek-selek sedikit, it's okay. Kadang-kadang ngomongnya ngegas sedikit, it's okay. Tetapi ya dong, manusia kan nggak mungkin ini nggak mungkin. Kadang-kadang kita juga karena kecapean langsung agak meninggi sedikit ya, it's okay. Asal tidak KDRT. Ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, ya. Ini tim apa? Saya apa? Ujian. Ini juga saling membantu. Latihan enggak? Mulai ya. Berapa kali sudah? Sekali ya, minimal latihan ya. Saling membantu, menyiapkan dari depan sudah ada yang membantu menyambut gitu ya. Berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kita tuh dipersatukan oleh roh Allah. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu, menjadi satu. Ini penting. Maka rahmat kesatuan itu adalah hal yang senantiasa harus kita perjuangkan. Secara struktural jelas kita memperjuangkan kesatuan melalui struktur yang ada. Secara pribadi jelas kita mempertahankan kesatuan dengan menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ini penting. Maka dalam kesempatan seperti ini mari kita sungguh-sungguh merayakan Allahku yang sungguh baik. Sungguh-sungguh Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah membiarkanku celaka, sedih. Kalau sih juga dihibur, kenapa bersedih hati? Ya, tersenyumlah. Hidup yang terasa berat ya berat. Salib kehidupan berat kok. Iya, seperti rasa sayur pahit. Ya memang ada pahit kecil kehidupan. Tapi kalau aku percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, aku akan terus maju melangkah. Semoga Perduki chapter Tangerang ini semakin bertumbuh dalam pelayanan saling membantu. Semua pribadi semakin dilemah lembutkan. Lemah lembut tidak berarti harus melambai, itu beda gitu ya. Hanya bences itu kan ya. Melambai itu kan itu beda lagi cerita. Lemah lembut, rendah hati, ya. Saling membantu. Ini adalah keutamaan yang akan kita dapatkan melalui kesetiaan kita hadir dalam praise and worship seperti ini. Pujian dan pemuliaan, penyembahan pada Allah. Shalom. Shalom. Aku diberkati. Aku diberkati. Kita semua diberkati. Berkobar-kobar. Ini penting. Tidak hanya menjadi tagline tapi ya memang diberkati. Kita semua menjadi saluran berkat. Saya suka mengatakan apapun pelayanan kita di gereja, apapun jenis komunitas rohani yang kita ikuti, seperti PD dan salah satu komunitas rohani dalam gereja, kita semua dipanggil untuk apa? Menjadi saluran kasih Allah dalam kisah hidup manusia. Nah, manusia itu kan nanti ada yang kita doakan yang sakit, yang butuh dukungan doa. Semangat ya? Semangat. Tidak terlalu lama. Cukuplah nanti terlalu lama nanti kemalaman gitu ya. Mari kita sekarang ini sejenak kita tetapkan syahadat iman kepercayaan.